Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian sekeluarga hari ini? Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kali ini kita akan mempelajari tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dengan materi subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Ada berbagai jenis benda yang ada di alam sekitar kita. Bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya juga berbeda-beda. Setiap benda pasti mempunyai ciri-ciri tertentu. Untuk itu, gunakan benda sesuai fungsinya dan peliharalah dengan baik. Cara menata benda itu bisa disusun di atas rak atau kita melipat kardus bekas untuk menghemat tempat. Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda itu bermacam-macam. Misalkan dari bentuknya, ada yang persegi panjang, persegi, segitiga, ataupun lingkaran. Sedangkan ukuran itu ada yang besar, sedang, atau kecil. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sedangkan warna itu juga macam-macam, ada yang merah, biru, hijau, kuning, putih, hitam, ungu, atau yang lainnya. Permukaan bendanya pun juga berbeda-beda, ada yang kasar, ada yang halus, berlubang ataupun menonjol, bahkan ada yang licin. Itu jenis-jenis ciri benda. Kalau dilihat dari gambarnya, coba perhatikan mobil-mobilan. Ciri-cirinya bagaimana? Warnanya merah, berukuran kecil. Ada yang lain? Ada rodanya, digunakan untuk bermain. Sedangkan yang sampingnya boneka. Boneka itu berwarna coklat. Ukurannya sedang, apalagi mungkin permukaannya lembut, bulunya lembut, digunakan untuk bermain juga. Ciri-ciri benda itu bisa juga dilihat dari bahannya. Mungkin ada yang terbuat dari karet, kaca, kertas, kayu, logam, kain, tanah liat, besi, ataupun plastik. Coba dilihat gambar di samping, itu ada gambar sepeda. Nah, setirnya terbuat dari logam, sadelnya terbuat dari plastik, ban sepeda terbuat dari karet. Mungkin kalian bisa mendeskripsikan benda dengan menuliskan ciri-ciri benda tersebut. Bentuknya bagaimana, ukurannya, warnanya, dan permukaannya. Itu masuk pada ciri-ciri benda. Sekarang kita mengulang kembali. Kemarin sudah pernah membuat kerajinan dari tanah liat. Masih ingat ya caranya? Siapkan tanah liat dulu, terus
Membuat benda yang kalian sukai, kemudian dijemur sampai kering, bisa dibakar. Kalau gambar tersebut hasilnya bisa berupa kendi ataupun guci, bisa juga dibuat celengan. Selanjutnya, menirukan gerakan. Nah, pada gambar tersebut ada gerakan 1, 2, 3, dan 4. Gerakan tersebut ada yang menekuk, ya, yang sebelah kanan menekuk, dan ada yang meliuk, cuma meliuk saja, tidak ada yang menekuk, meliukkan badan. Seperti contoh pada gambar ini menirukan gerak meliukkan badan. Pertama, sikap awal berdiri tegak, kemudian rentangkan kedua tangan ke depan. Lalu mulai memutar badan ke arah bawah, yang A ke bawah, yang B kiri bawah, kemudian yang C samping kiri dan ke kanan, agak diangkat ke atas ya tangannya, kemudian yang D ke atas, yang E kanan atas, dan yang F kiri atas. Itu mencoba menirukan gerak meliukkan badan. Sekarang kita coba mengenal kalimat permintaan maaf. Jika ingin meminjam barang teman, harus meminta izin terlebih dahulu. Ini juga termasuk menaati aturan dalam pertemanan. Coba simak dan perhatikan percakapan berikut. Udin, maafkan aku kakak, aku tadi meminjam penggaris sebentar. Ibu, Udin, kalau meminjam penggaris kakak harus minta izin. Udinnya menjawab, iya bu, maafkan aku kakak. Nah, itu cara mengungkapkan kalimat permintaan maaf. Kemudian apa yang dilakukan kakak dan Udin? Mereka kemudian bersalaman dan Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, itu juga termasuk menaati aturan. Jika bersalah ya harus mau minta maaf. Jika temannya ada yang meminta maaf, kalian juga harus memberi maaf. Jadi saling memaafkan. Selanjutnya kita akan mengenal pengurangan bersusun pendek. Coba simak cerita berikut. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Asalnya Siti punya buku 43. Kemudian disumbangkan 21. Jadi bukunya bertambah apa berkurang? Kalau disumbangkan berarti bukunya berkurang. Jadi jawabannya buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku. Jika kita hitung secara bersusun pendek, tahap yang pertama kurangkan satuannya dulu. Nah, 43 dengan 21 berarti 3 satuan dikurangi 1 satuan jadinya 2 satuan. Tahap yang pertama satuannya dikurangkan dulu. Kemudian tahap yang kedua puluhannya dikurangkan. 40-an dikurangi 20-an hasilnya 20-an. Jadi 43 dikurangi 21 sama dengan 20-an ditambah 2 satuan
hasilnya 22. Itu anak-anak ya, pengurangan bersusun pendek. Jadi yang dikurangkan yang kanan dulu, satuannya dulu, baru puluhan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat lukisan menggunakan pasir. Nah, caranya kalian gambar dulu sebuah benda sesuai selera kalian, kesukaan kalian itu benda apa. Kemudian gambar tersebut dilapisi dengan lem, diolesi pakai lem. Setelah dikasih lem baru ditaburi dengan pasir sampai permukaan gambar tertutup. Yang terakhir, biarkan sampai kering. Kalaupun ingin indah itu bisa diwarnai. Coba kalian nanti tugasnya ini juga membuat lukisan menggunakan pasir, dan tugas-tugas yang lain akan dikirimkan kemudian setelah video ini selesai. Begitu anak-anak ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Tak lupa pula selamat belajar, semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.